kabar nih adik-adik siswa-siswi yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya kita belajar hari ini. Nah, untuk kakak-kakaknya nih gimana nih kabarnya, Kak? Baik dong. Tentu baik dong kabarnya hari ini kami. Ya pastinya kita bersemangat ya kakak-kakak. Bener. Kakak-kakak guru hari ini tuh seneng banget bisa berjumpa dengan kalian semua. Kami ucapkan selamat datang di podcast Kisahnya Asik, Belajarnya Klik. Seperti biasa, teman-teman kalau mampir ke sini pasti mau belajar materi bahasa Indonesia yang asik, bener kan Kak? Bener banget. Kayak di sini, tentunya dengan yepingan menarik dan juga ibu guru yang cantik. Yeay. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks narasi nih adik-adik siswa, khususnya yang berbentuk cerita rakyat. Tak hanya materi, kita juga akan mendengarkan dialog singkat dari salah satu cerita rakyat terkenal nih. Wow. Cerita dari mana ya kira-kira? Dari mana ya? Bisa nebak sih ya kak. Dari Kira-kira dari mana ya? mungkin dari Sumsel kali ya? Iya paling. Atau dari Jawa mungkin? Atau kita langsung tanya aja nggak sih sama Kak Nabila? Iya betul. Dari mana Kak Nabila? Oke, pasti semuanya pada kepo, kakak-kakak pada kepo, adik-adik juga pada kepo. Nah, untuk memecahkan kepo kalian itu harus dengerin podcast ini hingga selesai. Yeay, dengerin ya. Oke. Jadi, kita akan membahas teks narasi itu apa. Yang dinamakan teks narasi adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut dan saling berkaitan dengan tujuan untuk membuat pendengar atau pembaca itu ikut merasakan jalannya cerita. Dalam teks narasi biasanya ada tokoh, alur, latar, konflik, hingga penyelesaiannya. Nah, salah satu bentuk teks narasi yang sangat populer di Indonesia adalah cerita rakyat. Nah, jadi cerita rakyat ini adik-adik adalah kisah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun serta biasanya memiliki pesan moral di dalamnya. Nah, apa aja sih ciri khas cerita rakyat ini? Nah, adik-adik ceritanya ciri khas dari cerita rakyat ini ada 4. Yang pertama ada mengandung nilai moral atau pesan kebaikan. Yang kedua, tokohnya digambarkan secara sederhana, yaitu ada yang baik, ada yang jahat. Dan yang ketiga itu latar cerita seiring berada di desa, kerajaan atau tempat yang dekat dengan kehidupan rakyat. Dan yang keempat itu menggunakan alur sederhana dan mudah dipahami. Nah, udah pada ngerti ya adik-adik siswa mengenai teks narasi dan juga cerita rakyat. Baik, supaya adik-adik siswa itu lebih mengetahui nih contoh langsung, berikut kami berikan dialog cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih yang berasal dari Riau. Selamat mendengarkan. Alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih, anak yang baik hati, sopan, dan rajin. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya, Bawang Merah, yang memiliki sifat pemalas dan keras hati. Sejak ayah Bawang Putih meninggal, hidupnya berubah. Ia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendirian. Sementara Bawang Merah dan ibunya hanya memerintah, marah, dan memanfaatkan kebaikan Bawang Putih. Pada suatu pagi, ketika matahari baru naik dan embun masih menempel di daun, suasana rumah sudah mulai riuh. Bawang Putih, cepat bangun! Air di dapur habis, jemuran belum diangkat, dan lantai masih kotor semua. Iya ibu, saya akan kerjakan. Iya, cepatlah. Kita mau sarapan, tapi kamu belum siapin apa-apa. Baik kak, aku masak sekarang juga ya. Setelah semua beres, ibu tirinya datang membawa setumpuk pakaian kotor. Bawang Putih, ini cuciannya banyak. Bawa ke sungai sekarang juga. Baik ibu, akan saya bersihkan sekarang juga.
Dan jangan pulang sebelum semuanya bersih ya. Jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Iya Kak, aku usahakan. Saat mencuci di sungai, tiba-tiba arus air membawa selendang kesayangan ibu tirinya hingga hanyut. Aduh, selendang ibu bagaimana ini? Aku harus mencarinya. Kemudian, Bawang Putih berlari menyusuri aliran sungai hingga bertemu rumah nenek tua. Bawang Putih merasa iba dan menolong nenek itu memasak dan membersihkan rumah. Setelah itu, selendang ibu tirinya dikembalikan padanya. Sebelum pulang, nenek memberi pilihan 2 labu, kecil dan besar. Dengan rendah hati, Bawang Putih memilih yang kecil. Lama sekali kau. Apa yang kau lakukan, hah? Malas ya? Tidak Bu, maaf. Tadi aku bertemu nenek tua. Aku bantu dulu beliau. Ini labu yang diberikan oleh nenek itu Bu. Hah? Labu kecil begitu? Pasti tidak ada isinya. Cepat pecahkan. Kita lihat apa isinya. Masih banyak sekali. Aku juga mau labu seperti ini, Ibu. Iya, besok kamu ke sungai, lakukan seperti yang dilakukan Bawang Putih. Bawang Merah pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bawang Putih. Ia berpura-pura menolong nenek, tapi dengan sikap kasar dan malas. Ia pun memilih labu terbesar. Saat labu besar itu dibelah, Cepat, Bu, pecahkan. Ini pasti emas lebih banyak. iya, ibu pecahkan. Labu pecah, namun yang keluar adalah binatang-binatang berbahaya seperti ular dan kalajengking. Ibu, tolong. Mereka kabur ketakutan. Sementara itu, Bawang Putih tetap hidup sederhana namun bahagia karena kebaikannya membawa berkah. Nah, adik-adik siswa, itulah kisah lengkap Bawang Putih dan Bawang Merah, dialog versi cerita rakyat. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, sedangkan keserakahan dan kejahatan akan membawa akibat buruk. Wah, luar biasa. Dingin sekali ya pembahasan hari ini. Dan yang pastinya bermanfaat untuk adik-adik siswa-siswi. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sayang dari Kak Nabila, Kak Fiona, Dan Kak Gian, sampai jumpa di episode berikutnya. Di kisahnya asik belajar